Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah sikap lembek pada manhaj salaf menghancurkan prinsip penting padanya? Ini pertama, sikap lembek ini ukuran siapa? Ukuran siapa? Ya, kalau dia orang ekstrim, itu melihat semua orang di sampingnya lembek. Kan begitu? Maka diukur dengan timbangan syariat. Ini kalimat-kalimat kadang diucapkan oleh sebagian orang. Ya. Tapi dia yang mengatakan itu lembek di sikap ini, kalau ditanya ke ulama lain berkata dia itu ekstrim. Ya kalau begitu bagaimana dia menyikapi? Karena itu kalimat-kalimat yang seperti ini tidak penting. Seorang berjalan di atas manhaj as-salaf, dia lurus, itulah sikap pertengahan namanya. Itu sikap pertengahan. Dia tidak perlu tahu lembek apa, jalan saja. Sudah dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang berjalan di atasnya para sahabat, para tabiin, dan para ulama berada di atasnya, maka itu sudah cukup dan sudah jelas. Ya, jangan hanya berkata ikut ulama, kami bersama kibar ulama. Tapi tidak pernah dia ikut sama ulama. Tidak ada dari perbuatan yang didukung oleh ulama. Karena orang-orang jahil belajar saja tidak pernah. Kalau belajar saja, bacanya sedikit-sedikit, sepotong-sepotong. Hanya mengambil hal yang sesuai, yang mencocoki hawa nafsunya. Itu bukan cara belajar yang benar seperti itu. Orang belajar manhaj as-salaf itu ada buku-bukunya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada pelajaran-pelajaran yang dia kaji. Ada pelajaran yang dia kaji. Dia mau ahli di sebuah bidang, ada bidang yang dia pelajari. Iya, jelas ya? Itu manhaj salaf namanya. Bukan hanya sekadar datang, kemudian belajar, ta'lim, tidak tahu sudah 5 tahun, 10 tahun ngaji, tidak tahu apa yang dia dapat. Ya, tidak cocok seperti itu seorang belajar. Belajar itu ada targetnya. Dia belajar dari mana, mulai dari mana. Maka ini sebenarnya kuliah Mafatih al-Ilmi ini adalah hal yang penting. Ya, dan ini wejangan sebenarnya dari guru kami Syekh Shalih Al Fauzan. Karena beliau melihat di alam Islami masalah yang paling banyak menimpa umat itu karena tidak ada taksil ilmi yang benar. Penanaman ilmi yang apa? Yang benar, yang kuat. Ya kalau penanaman ilmunya benar, kuat, itu biasanya akan kuat orang-orang yang belajar itu. Akan seimbang di atas kebenaran. Dan ekstrim tidak pula menyepelekan. Iya. Karena itu materi kurikulum yang kita akan kaji di Mafatih al-Ilm ini, itu semuanya sudah saya ajukan ke Syekh Shalih Al Fauzan. Dan beliau setujui buku-buku itu. Dan beliau anggap cukup sebagai dasar-dasar. Iya. Dan itu penting sekali. Jelas ya? Dan itu kelihatan pada orang-orang yang mengaku dirinya mengajak kepada sunnah, mengajak kepada ilmu. Tapi akan kelihatan pada apa yang diajarkan. Bagaimana cara dia mengajarkan ilmu. Ya, kalau hanya sekedar mengajak manusia supaya senang hadir di majelisnya, majelis ta'limnya ramai, ya banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau ingin dapat ilmu yang benar, ada ilmu yang menyelamatkan dari api neraka. Ada ilmu yang mengangkat kewajiban. Ada ilmu yang kita akan ditanya nanti di alam kubur. Ditanya di hari kiamat. Ada ilmu yang kita perlukan di sakaratul maut. Kalau sudah belajar ilmu-ilmu itu baru dapat ilmu bermanfaat. Tapi kalau hanya hadir saja tapi tidak tahu apa yang dia dapatkan di majelis ilmu, ya, maka ini akan sedikit nanti dari faidah yang dia pelajari. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Bagaimana hukum menjadi dai sedangkan status masih baru belajar? Penanya menyebutkan bahwa dirinya adalah dai di salah satu lembaga. Ya. Seorang yang belajar, dia belajar ilmu dan benar yang dia pelajari, boleh dia menyampaikan, tidak dilarang. Iya. Sepanjang ketika dia menyampaikan, dia sudah memenuhi syarat penyampaian. Jadi yang pertama ketika dia berdakwah, dia tahu ilmunya.
Dia tahu ilmunya. Kemudian dia juga tahu cara menyampaikannya. Ada orang yang punya ilmunya tapi tidak tahu cara penyampaiannya. Akhirnya dia merusak lebih banyak daripada apa? Memperbaiki. Nah, karena itu masalah mengajak manusia ini bukan masalah semangat. Tapi ini ada etika, akhlak, adab yang harus dia jaga, dia harus pelihara. Karena itu yang saya nasihatkan. Yang pertama, setiap orang itu jangan berbicara hal yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Iya, dia diam karena khawatir bicara tanpa ilmu itu lebih baik daripada dia bicara mudah-mudahan saya benar. Ya. Sebab kalau dia bicara mudah-mudahan saya benar, ini resikonya banyak. Jelas ya? Tapi kalau dia khawatir dirinya keliru, dia diam, maka ini dia akan selamat. Dia akan apa? Dia akan selamat. Kemudian yang kedua, seorang kalau memang dia ingin masuk di dalam menyampaikan sesuatu, dia pelajari sesuatu itu dulu dari guru. Dia selalu mengambilnya dari mana? Dari guru. Jangan baca sendiri. Sebab ini menjadi repot di masa ini, jurus baca sendiri. Ini banyak kerusakannya. Kita akan terangkan nanti. Masih ada satu bab etika-etika dalam ilmu. Supaya kita paham bagaimana etika di dalam belajar itu. Ya wallahu ta'ala alam.